Alhamdulillahillazi anzalal qur'ana hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang tak terhitung, atas kesehatan, atas juga rizki yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surat Muhammad ayat 24 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, afala yatadabbarunal qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Afala yatadabbarunal qur'an, apakah mereka ini tidak mentadabburi Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, atau ada penutup dalam hati-hati mereka. Di dalam surat lain, surat An-Nisa ayat 82, Allah juga berfirman dengan redaksi yang hampir sama. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an? Kalaulah Al-Qur'an itu turun bukan dari Allah Subhanahu wa taala, pasti banyak kontradiksi di dalam Al-Qur'an tersebut. Dua perspektif yang berbeda dari ayat ini, tetapi ada satu makna atau ada satu pesan yang sama, yaitu untuk mentadabburi Al-Quran. Pertama, orang yang mentadabburi Al-Quran tidak percaya bahwa Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, perhatikan, kalau dalam Al-Quran itu ada kontradiksi, ya, kalau Al-Quran itu bukan dari Allah, maka akan ada kontradiksi. Kemudian dalam ayat lain yang tadi pertama saya sebutkan, perhatikan Al-Quran, tadabburi Al-Quran. Kalaulah Al-Quran, atau kalau engkau tidak mentadabburi Al-Quran, berarti ada penutup di dalam diri hati engkau. Hati kamu tertutup. Maka ayat Muhammad 24 ini ditunjukkan kepada orang-orang munafik yang hatinya tidak terbuka dengan Al-Quran. Nah, tema kita pada hari ini adalah bagaimana kita mentadabburi Al-Quran, bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran, dan kita mencontoh dari para sahabat Rasulullah SAW, bagaimana mereka mengamalkan Al-Quran atau bagaimana mereka berinteraksi dengan Al-Quran tersebut. Afala yatadabbaruna Al-Quran, tidakkah engkau mentadabburi? Jadi bahasa tadabbur ini juga kadang-kadang sudah menjadi bahasa kita sendiri. Ya, apakah engkau tidak mentadabburi? Ma mana tadabbur? Apa arti tadabbur? Ya, dalam tafsir At-Tabari disebutkan afala yatadabbarun, ma'nahu afala yata'ammaluna wa yatafakkaruna fihi. Tidakkah engkau pernah memperhatikan? Tidakkah engkau pernah memikirkan Al-Qur'an ini? Nah, maka ini kita tarik dulu kepada kewajiban kita terhadap Al-Qur'an. Apa kewajiban kita terhadap Al-Qur'an? Kewajiban kita terhadap Al-Qur'an setidaknya ada 3. Ya, pertama adalah membacanya. Ya, Al-Quran ini adalah wajib kita baca. Yang kedua, kewajiban kita terhadap Al-Quran itu adalah memahami maknanya. Di sinilah ada tadabburnya di sini. Bukan hanya sekedar dibaca ayat-ayatnya, tetapi kita pahami maknanya, kita renungkan isinya, kemudian kita amalkan. Kewajiban yang ketiga kita terhadap Al-Quran itu adalah mengamalkan tuntunan yang ada di dalam ayat-ayat yang kita baca. Dan para sahabat memberikan contoh yang luar biasa kepada kita. Nah, maka yang dimaksud dengan tadabbur Al-Quran itu bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran sebaik mungkin. Para sahabat disebutkan ketika mereka membaca Al-Quran, ya, maka hatinya hadir. Kemudian berinteraksi dengan Al-Quran. Ketika melewati ayat-ayat yang membawa kabar gembira, dia merasa gembira dengan ayat-ayat tersebut.
Tetapi ketika melewati ayat-ayat yang membawa kabar yang menyedihkan, menyentuh hati, maka dia ikut terhanyut oleh ayat-ayat tersebut. Itulah yang disebut dengan Al-Quran, dengan tadabbur. Tadabbur itu adalah bagaimana kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran, apa yang kita baca seolah-olah hadir dalam diri kita. Tidak semacam-mata, tidak sebatas bacaan yang kita baca begitu lewat saja. Nah, disinilah pentingnya kita, bukan hanya membaca ayatnya, tetapi juga penting faham makna dari ayat tersebut. Itulah tingkat tadabbur. Sedangkan hanya tilawah itu belum ke tadabbur, tapi marhalatut tilawah, fase membaca Al-Quran yang benar, itu adalah fase yang tidak boleh dilewatkan. Karena kita tidak mungkin bisa mentadabburi ayat Al-Quran kalau kita membacanya pun tidak benar. Kemudian setelah itu, bagaimana kita memahami makna yang terkandung dalam ayat tersebut? Maka di sini ada urgensi bagaimana kita mempelajari bahasa Arab, ya. Dan sekarang medianya sudah banyak, sudah lebih mudah, ya. Afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Kalau kita membaca Al-Quran, kita tahu artinya tapi tidak tersentuh, maka berarti ada aqfal, ada penutup dalam diri kita. Sejatinya Al-Quran ini adalah satu untaian kata dan makna yang sangat menyentuh pada diri kita, yang sangat menyentuh pada diri manusia. Tidak sedikit orang yang tidak mengenal Islam, tidak tahu Islam, bukan Islam, tetapi ketika dibacakan, dilantunkan ayat Al-Quran, tertegun. Kita tahu kisah Umar bin Khattab, ya, bagaimana Umar begitu orang yang sangat tegas, begitu orang yang sangat emosional, ya, yang sangat pemberani. Tidak ada orang yang berani kepada Umar bin Khattab. Ketika dia hendak pergi menuju ke Rasulullah SAW, hendak membunuh Rasulullah SAW, diberitahu bahwa adiknya itu sudah masuk Islam. Ketika dia masuk ke rumah adiknya, maka adiknya sedang membaca Al-Quran. Dia rebut Al-Quran tersebut, dia rebut lembaran-lembaran tersebut, dan dia baca surat Toha. Dia baca, dia renungi, hatinya tersentuh. Itulah kehebatan Al-Quran, ya. Padahal dia belum Islam, dan dengan itu dia masuk Islam. Seorang penyair yang bernama Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah itu adalah seorang penyair ulum di zaman jahiliyah. Ketika dia baca Al-Quran, dia tadabburi, dia renungi, dia berkesimpulan Al-Quran itu bukan buatan Nabi Muhammad. Al-Quran itu adalah dari Tuhannya Nabi Muhammad. Tidak mungkin Muhammad yang ummi, tidak bisa baca, tidak bisa nulis, dia bisa, ya, dia bisa merangkai kata seindah tersebut. Akhirnya dia datang kepada Abu Jahal, tuannya, majikannya, dan dia sampaikan hal tersebut. Tetapi ternyata pengaruh Abu Jahal lebih kuat kepada Al-Walid bin Mughirah. Kata Abu Jahal, pantas saja pantas saja Muhammad, kata Abu Jahal, ya. Pantas saja Muhammad, kata Abu Jahal, bisa mengucapkan seperti itu karena dia itu penyihir. Nah, akhirnya terpengaruhlah Al-Walid bin Mughirah oleh Abu Jahal. Tetapi pada dasarnya Al-Quran ini adalah satu rangkaian kata, satu rangkaian makna yang begitu menyentuh. Hanya orang-orang yang keras hatinya lah, hanya orang-orang yang tertutup hatinya lah, yang tidak tersentuh oleh Al-Quran. Nah, maka kewajiban kita selaku muslim, bagaimana bisa mentadabburi ayat-ayat Al-Quran ini adalah dengan baik. Bagaimana cara mentadabburinya? Maka cara mentadabburinya adalah bagaimana ketika kita membaca bisa berinteraksi langsung dengan Al-Quran tersebut, ya. Dan para sahabat mencontohkan, contoh, ketika Rasul merasa sakit, kemudian Rasul memanggil Siti Aisyah. Kata Rasul kepada Siti Aisyah, ya, muru Aba Bakrin. Oh, maaf, ini kata Rasul kepada para sahabat. Muru Aba Bakrin falyusalli bin nas. Perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam. Menjadi imam pasti membaca Al-Quran, membaca ayat Al-Quran setelah Fatihah. Apa kata Siti Aisyah kepada Rasulullah SAW? Kata Siti Aisyah kepada Rasulullah SAW, Inna Aba Bakrin rajulun raqiq
In qara'a ghalabahul buka. Jangan Abu Bakar yang jadi imam. Aisyah, putrinya Abu Bakar, sangat kenal terhadap karakter orang tuanya, terhadap karakter ayahnya. Kata Siti Aisyah, jangan. Kenapa? Abu Bakar ini raqiq. Apa raqiq itu? Raqiq itu arti asalnya tipis. Tipis sekali hatinya. Maksudnya apa? Sangat sensitif. Sangat mudah tersentuh. Ya, sangat mudah tersentuh. Jadi dia kalau baca ayat-ayat yang bercerita tentang azab misalkan, tentang bagaimana kasih sayang Allah, bagaimana kekuasaan Allah, maka ghalabahul buka. Dia tidak akan kuat untuk menahan tangis. Dan tangis itu datang dengan secara otomatis. Itulah yang terjadi pada Abu Bakar. Ini saya ambil bukan wajhu dilalah yang lain, tetapi saya ambil wajhu dilalah dari hadis ini adalah bagaimana seorang Abu Bakar berinteraksi dengan Al-Quran, mentadaburi makna Al-Quran sampai ghalabahul buka. Kita mungkin masih jauh, ya. Kita mungkin masih jauh, karena itu kita mesti belajar bagaimana mentadaburi ayat-ayat ini agar ayat-ayat ini bisa menjadi berinteraksi dengan kita. Bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran seolah-olah kita berdialog. Seolah-olah kita membaca ayat Al-Quran, kita merasa Al-Quran itu bukan tentang bicara tentang orang lain, tapi Al-Quran itu langsung menyeru kepada kita. Ketika Allah menyebutkan, ya, inna azab rabbika lasyadid. Sesungguhnya azab Allah itu syadid, itu bukan untuk orang lain, untuk engkau, untuk kita. Ketika kita lalai, ketika kita meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka azab Allah itu sangat syadid. Ya, ini yang mesti kita pahami, dan itu adalah yang membantu kita untuk mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, salah satu asar, ya, dampak dari tadabbur itu, maka akan berdampak kepada amal kita. Pada kesempatan ini saya akan memberikan contoh bagaimana para sahabat, ya, bagaimana para sahabat berinteraksi dengan Al-Quran, kemudian karena dia mentadaburi maknanya, karena dia merasa Al-Quran itu menyentuh kepada dirinya, jadi khitab dirinya. Dan ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran juga kita harus bersikap seperti itu. Ternyata para sahabat langsung tersentuh dan langsung mengamalkan, ya. Contoh, ada seorang sahabat namanya Thabit bin Qais. Ini contoh ketika ayat wa'id. Ketika membaca ayat wa'id, maka para sahabat membacanya, kemudian merasa terpanggil dengan ayat tersebut, dan langsung timbul rasa takut. Dan rasa takut itu memotivasi untuk meninggalkan amal yang dilarang di ayat tersebut. Ya. Sahabat yang bernama Thabit bin Qais, dia itu adalah khatibul Ansar, seorang orator, seorang penceramah di kalangan Al-Ansar, ya. Dan karena dia orator, kalau bicara keras, kalau berbicara suaranya tinggi, maka ketika turun ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat Al-Hujurat ayat 2, ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malakum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum, janganlah engkau meninggikan suara kalian, fauqa sautin nabi, di atas suara nabi, wala tajharu lahu bil qaul, dan kalau engkau berbicara dengan nabi jangan keras-keras. Kajahri ba'dikum ba'don, kajahri ba'dikum li ba'din, sebagaimana engkau berbicara dengan sesama, jujurawokan, ya. Jangan seperti itu dengan nabi. Antahbatu a'malukum wa antum la tash'urun, sebab kalau engkau lakukan itu maka amal-amalmu gugur sedangkan engkau tidak merasakannya. Ketika membaca ayat tersebut, jalasa Thabit bin Qais. Thabit bin Qais duduk, ya, nyuuh cek urang Sunda mah. Kenapa? Karena dia merasa ayat ini kena kepada dirinya. Ya, karena dia merasa ayat ini kena kepada dirinya. Bagaimana dia katakan? Ana min ahlin nar, ana min ahlin nar. Kalau begitu saya ini ahli neraka. Teu pira sok jojorowokan. Karena dia suka berteriak.
ya, dia merasa dirinya ahli neraka. Kenapa? Karena dia membaca, ya, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Ketika membaca ayat itu, dia merasa dirinya sangat bersalah dan dirinya merasa ahli neraka. Wahtabasa 'anin nabi, mengurung diri, tidak mau bertemu dengan Nabi. Kenapa? Takut kelepasan. Dia bicara keras, ya. Kemudian Nabi bertanya, kemana ini Sabit bin Qais? Tidak pernah muncul. Maka Sa'ad bin Mu'adz itu berkata, ya, kepada Sabit bin Qais, ya Aba Amr, ma sya'nu Sabit ashtaki, ya. Qala Sa'ad innahu lajari wa ma alimtu lahu bisyakwa. Rasul bertanya kepada Sa'ad, wahai Aba Amr, ya, ada apa dengan Sabit? Ya, kenapa dia mengeluh? Ya. Maka kata Sa'ad bin Mu'adz, innahu lajari wa ma alimtu lahu bisyakwa. Dia tidak pernah mengeluh. Kemudian didatangi, singkat cerita didatangi, ya, kemudian disampaikan kepada Rasulullah bahwa Sabit merasa bersalah, merasa berdosa dengan selama ini dia sering berteriak-teriak, dan ketika mendapatkan ayat tersebut, membaca ayat tersebut, dia merasa bersalah dan dia merasa sebagai ahli neraka. Maka kata Rasulullah SAW, la bal huwa min ahlil jannah. Katakan kepada Sabit, dia bukan ahli neraka, tapi dia ahli surga. Itulah bagaimana sahabat ketika membaca ayat yang bersentuhan dengan al-wa'id, dengan ancaman dari satu perbuatan yang dilarang, yaitu meninggikan suaranya. Sabit mungkin tidak pernah berteriak kepada Rasul. Dia berteriak kepada orang lain, tetapi dia merasa bahwa itu khitabnya kepada dia, dan dia merasa jangan-jangan dia selama ini sering berteriak kepada Rasul, kalau begitu saya ini ahli neraka. Kata Rasul, bukan, dia ahli surga. Karena hanya ahli surga lah yang bisa mentadaburi ayat seperti itu dan langsung berpengaruh, bahkan bukan hanya kepada dirinya, perasaannya, tapi kepada amal perbuatannya. Itu contoh pertama. Contoh kedua, bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran ketika membaca ayat-ayat sahabat, ketika membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan apa yang diharamkan, ya, yang berkaitan dengan meninggalkan al-muharramat. Nah, wa in kana nafsu muta'alliqah, meskipun itu sangat sudah menjadi kebiasaan yang mendarah daging pada para sahabat. Dan ini kisahnya adalah kisah Umar bin Khattab, ya, kisah Umar bin Khattab tentang diharamkannya khamr. Umar bin Khattab berdoa kepada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafian. Ya Allah, jelaskanlah tentang khamr ini penjelasan yang begitu tegas, yang cukup. Maka turunlah ayat pertama, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Surat Al-Baqarah ayat 219, ya. Mereka bertanya tentang khamr dan maisir. Katakanlah khamr dan maisir itu ada manfaatnya, ada madaratnya, tapi madaratnya lebih besar. Maka Umar belum puas. Kemudian berdoa lagi, ya, ya Allah, turunkanlah ayat mengenai khamr ini. Turunlah ayat, ya, la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan engkau dekati salat dalam keadaan mabuk. Umar juga belum puas, berdoa lagi. Kemudian turunlah ayat innamal khamru wal maisiru wal ansabu rijzun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum fajtanibuhu innamal khamru wal maisiru wal ansabu rijzun min amali syaitan fajtanibuhu innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis salati fahal antum muntahun. Ketika turun ayat itu, maka Umar langsung intahaina, kami tinggalkan, selesai, tidak akan lagi mabuk-mabukan. Dan contoh yang ketiga adalah Abu Talhah. Abu Talhah ketika membaca ayat
ya, lan tanalal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Siapa Abu Talha ini? Abu Talha ini saudagar. Abu Talha ini pengusaha, petani. Dia mempunyai kebun kurma. Di Madinah ini dia mempunyai harta dan juga dia mempunyai kebun kurma yang paling dia cintai, yaitu wa kana ahabbu amwalihi ilaihi bayruha. Apa itu bayruha? Bayruha itu sebuah kebun, ya, yang orang masuk ke sana, kemudian minum airnya, kemudian mengambil kurmanya. Maka ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, qama Abu Talha ila Rasulillah SAW faqala ya Rasulullah inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa inna ahabba amwali ilayya bayruha wa innaha sadaqatun lillah. Lihat, ketika dia baca ayat, tidak akan sampai kepada kebaikan sampai engkau mampu menginfakkan apa yang engkau cintai. Dia pilih harta yang ia paling cintai dan dia sodakohkan langsung. Bagaimana kata Rasulullah? Ya, kata Rasulullah, zalika malun rabih, zalika malun rabih. Wa qad sami'tu ma qulta wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin. Jangan. Itu harta yang sangat menguntungkan, itu harta yang sangat menguntungkan. Tapi apa kata Abu Talha? Wallahi af'alu ya Rasulullah. Aku akan laksanakan wahai Rasulullah. Ya, Rasul menyarankan kalau begitu bagikanlah untuk kerabat-kerabatnya. Kenapa? Karena itu menguntungkan, dan ini adalah kecerdasan Rasulullah SAW. Karena kalau Abu Talha mensodakohkan kepada orang lain mungkin menjadi kecemburuan di antara kerabat-kerabatnya. Akhirnya kata Rasulullah, kalau engkau mau sodakohkan ke kerabat engkau. Maka kata Abu Talha, faqasamaha Abu Talha fi aqaribihi wa bani ammihi. Maka oleh Abu Talha dibagikan. Ya, kalau kita mungkin tidak mungkin membagikan, jangankan kepada orang lain, kepada keluarga kita pun tidak mau membagikan harta yang masih kita cintai. Tetapi dengan membaca ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, bagaimana para sahabat seorang Abu Talha mampu mensodakohkan harta yang paling dia cintai. Inilah 3 contoh dari sahabat bagaimana ketika dia mentadaburi makna Al-Quran, memahami makna Al-Quran dan merasa Al-Quran itu khitab kepada dirinya, berinteraksi dengan Al-Quran, sedih dia ikut sedih, gembira dia ikut gembira, diperintahkan dia langsung laksanakan, dilarang dia langsung tinggalkan. Itulah keadaan sahabat. Itulah interaksi yang seharusnya kita dengan Al-Quran, membacanya, mentadaburinya, langsung mengamalkannya. Dan ini mungkin perlu perjuangan yang luar biasa, ya, perlu perjuangan yang luar biasa untuk tunduk patuh terhadap apa yang dituliskan dalam Al-Quran, apa yang kita baca. Mudah-mudahan 3 contoh yang tadi saya sebutkan, ya, contoh bagaimana seorang Sabit bin Qais, kemudian seorang Umar bin Khattab, dan seorang Abu Talha ketika membaca Al-Quran, ketika mentadabburi ayat Al-Quran, kemudian langsung berdampak kepada perilakunya. Dan sejatinya demikianlah interaksi kita selaku mukmin dengan Al-Quran. Kita baca, kita pahami, kita renungkan isinya, lalu kita amalkan apa yang dituntun dan dituntut oleh ayat-ayat tersebut. Mudah-mudahan bulan Ramadan yang merupakan bulan Al-Quran, kita lebih mendekatkan diri dengan Al-Quran, kita lebih banyak membaca Al-Quran, kita lebih mentadaburi maknanya, kita lebih banyak belajar tentang Al-Quran ini, kemudian kita jadikan sebagai panduan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.